Halo Mbak Marintan Lestari, apa kabar? Halo Mbak, baik. Kabar baik Oke, di sini. makasih waktunya ya udah boleh ngobrol-ngobrol bareng. Kalau dari sisi seorang perencana keuangan gimana sih ngelihat fenomena loud budgeting ini? Oke, jadi kemarin kan juga udah sempet riset gitu ya, bahwa tren load budgeting ini kan awal mulanya viral di US, di TikTok gitu ya, media sosialnya itu kita TikTok, dan pertama kali digadang gitu ya oleh Lucas Battle gitu, yang memang pada prinsipnya load budgeting itu mendorong orang untuk lebih terbuka tentang kondisi keuangan mereka. Jadi biasanya kan memang kita agak sungkan ya kalau kita kasih tahu bahwa misalnya saya nggak bisa ikut acara kamu atau saya tolak ajakan ini gitu. Nah, tren load budgeting ini sebenarnya bikin kita jadi lebih firm gitu. Kita jadi punya sikap, dan kita juga turut melibatkan orang lain ketika kita memiliki suatu tujuan keuangan. Jadi yang disampaikan gitu ya aspirasinya adalah misalnya seperti ini contohnya, kita sedang berjuang untuk mengumpulkan dana membeli rumah misalnya. Hmm. Kita targetkan 100 juta, sebutlah segitu. Lalu ketika di tengah jalan mungkin kan ada distraksi dari pihak lain, warga, teman, sahabat gitu ya, yang mungkin misalnya mengajak spending ke hal-hal yang nggak sesuai nih sama tujuan kita, misalnya diajak liburan atau diajak makan fancy dan lain-lain. Nah, tren load budgeting ini kan sebenarnya ketika kita bisa berkata tidak atau kita menolak dengan baik-baik gitu ya, bahwa ya kita tidak bisa ikut liburan misalnya oleh keluarga, atau kita tidak bisa misalnya makan di luar gitu kan, karena ya kita tadi punya rencana untuk membeli rumah, dan itu kita sampaikan gitu dengan clear kepada orang-orang di sekeliling kita supaya mereka tahu. That's why kenapa namanya loud budgeting, ya bahwa ya memang loud gitu, kita suarakan aspirasi tersebut gitu sih. Iya, ini tuh beda banget ya mungkin dengan generasi saya atau sebelum-sebelumnya kayak kita tuh Mm-mm. cenderung nggak kasih tahu ke orang bahwa aku tuh sebenarnya lagi tight loh. Aku tuh sebenarnya nggak bisa loh ikut acara kamu ke sini kayak gitu Mm-mm. kan. Kita kayak cenderung memendam lah ya kondisi ekonomi kita. Kita malu kalau ternyata aku tuh lagi nggak bisa ya, nggak mampu kayak kalian ya. Jadi apakah memang ada behavior tertentu yang misalnya ini tuh melekat dengan generasi Gen Z zaman sekarang dan itu beda sama generasi-generasi sebelumnya, terutama lewat pola loud budgeting ini? Mm-mm. Ya kalau kita lihat kan sebenarnya ini disampaikan atau perkataannya ibaratnya viral tuh di generasi Z gitu ya, di Gen Z Iya. gitu. Heeh. Yang mana ya benar tadi seperti yang Mbak bilang bahwa kita memang eh, beda nih ya, mungkin milenial atau baby boomers ke atas gitu ya, bahwa kita kayaknya agak agak cenderung memang berkata tidak itu habit kita tuh ya memang seperti itu dari dulu gitu ya, udah jadi kebiasaan gitu. Apalagi di Indonesia misalnya. Cuman memang agak berbeda pola perilakunya dengan Gen Z, bahwa kadang mereka kan lebih inisiatif, lebih lebih terbuka sama hal-hal yang lain gitu ya, yang berbeda gitu dari yang sekitar. Jadi kayaknya adaptasi untuk tren-tren itu ya banyak gitu. Salah satunya mungkin di load budgeting ini. Jadi mungkin ya memang bisa juga menjadi suatu movement yang membantu juga bagi Gen Z, karena memang kan jadi kecenderungan kan sekarang, soalnya mereka cenderung lebih konsumtif ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi kayaknya untuk berkata tidak itu uh, mungkin bisa atau tidak, cuman butuh alasan gitu. Nah, load budgeting kan mengutarakan alasan itu. Kenapa kita nggak bisanya tuh karena apa? Kita ceritakan nih, oke, jujur-jujuran gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin generasi-generasi sebelumnya ya karena memang masalah uang tabu ya. Iya, Jadi iya, iya, iya. maunya tuh terlihat memang baik gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti juga mereka pola spendingnya lebih frugal, tapi sebenarnya lebih kayak tahu apa yang mereka mau aja gitu mungkin ya. Jadi bukan konsep hemat juga, cuman intinya gimana kita bisa terbuka, gimana kita bisa jujur bahwa kondisi kita saat ini seperti ini. Eh, Pasti nanti ada respon ya, maksudnya respon positif ataupun negatif nih nanti dari sekeliling kita gitu. Mm-mm. Bisa ketika positif ya bisa jadi misalnya keluarga, teman, sahabat itu justru karena kita jujur mereka jadi bisa menceritakan nih perjuangan yang serupa. Oh, aku pernah seperti ini, jadi berbagi gitu, jadi sharing bahwa dengan kondisi yang seperti ini, oh jadi nanti dikasih saran, tips gitu-gitu. Jadi bisa meningkatkan apa ya, atau meningkatkan atau membantu kita juga secara
psikologis gitu untuk kita tetap strict di tujuan tersebut. Tapi memang benar juga bahwa ada juga nanti respon negatifnya. Kan kita bisa aja dikira salah sangka gitu ya. Kok dia nolak ya? Jadi ya memang agak-agak tricky lah dalam kalau misal kita mau menerapkan load budgeting ini. Cuman ya pada dasarnya worth to try juga sih. Iya ya, worth to try juga ya. Kalau kita lihat sebenarnya salah satu tantangannya load budgeting mungkin buat saya yang generasinya lebih tua adalah kita kadang-kadang kan takut di judge ya, kayak kayak nggak ada sense of belongingnya sih kalau nggak ikut satu kegiatan tertentu kayak gitu kan, atau misalnya ih pelit banget sih kayak gitu kan. Tapi kenapa tren misalnya load budgeting ini semakin diminati kalau menurut Marintan sendiri? Oke, jadi kenapa diminati mungkin seperti ini, bahwa setiap tren itu kan punya kecenderungan ya, bisa positif ataupun negatif. Kalau kita tahu dulu di 2023 itu sebenarnya isunya atau trennya itu quiet luxury gitu. Oh Jadi iya. gimana kita ya kan spendingnya ke hal-hal yang lebih mewah atau value gitu kan, valuable, tapi memang ya punya plus minusnya sendiri lah. Cuman konsep di 2024 ini yang baru ini kita dengar adalah load budgeting. Satu sisi memang jadi cukup membantu. Kenapa? Karena mewakili aspirasi gitu. Untuk bagi Gen Z, bagi saat ini itu cukup jadi memberitahukan bahwa posisinya sebenarnya saat ini tuh kita memang segan atau tidak bisa mengutarakan. Tapi ketika jadi suatu tren, kan kita harapannya itu jadi awareness juga di masyarakat. Gitu. Jadi sama-sama diketahui secara umum dan hopefully bisa diterima. Makanya ada salah satu, kalau nggak salah kemarin, financial planner yang memang di US, dia juga sempat singgung bahwa hopefully ini bisa jadi norma ya gitu. Jadi bisa nggak kita biasakan untuk turut empati juga nih sama kondisi keuangan orang lain, karena kan nggak sama kita semua, nggak mungkin sama kan ya. Jadi semoga ini tuh bisa jadi salah satu gerakan yang positif karena mewakili orang-orang yang itu tadi segan. Jadi kita bisa mungkin berlindung di balik tren gitu loh. Iya bener, nggak usah nggak enakan lagi gitu ya. Gitu. Betul. Ya bagi aku juga sih sebenarnya, karena generasi milenial agak-agak bingung juga ya ketika dijudge. Misalnya contoh ya simple arisan gitu kan ya. Kan itu relatable banget gitu, arisan ibu-ibu komplek atau apa gitu ya. Yang mana kalau kita ikutin semua kayaknya habis waktu kita gitu ya, 24 jam cuma 7 hari gitu kan. Apakah kita harus ikutin semua? Ya silakan pilih mana yang memang ada value-nya, mana yang memang berdampak bagi kamu, mana yang mensupport kondisi keuangan kamu. That's why ya load budgeting itu kira-kira seperti itu nih. Jadi kita bisa dengan bebas menyuarakan dan mengutarakan apa kondisi kita. Dan semoga ini bisa menjadi suatu tren yang memang positif karena mewakili kita nih, mewakili ketidakmampuan kita secara culture gitu. Iya betul, ini benang merah yang bisa kita ambil ya, bahwa nggak apa-apa untuk bilang enggak itu, jadi lebih asertif aja mungkin buat generasi-generasi yang lebih usia untuk lebih berani berkata tidak. Kalau dari sisi efektivitasnya sendiri gimana nih di mata Marintan untuk cloud budgeting ini? Oke, jadi sebenarnya kembali lagi sih ya ke keputusan keuangan masing-masing. Pada dasarnya memang financial planning itu customize. Kita nggak bisa benar-benar samain antara kondisi yang satu dengan yang lainnya. Karena memang masing-masing individu atau masing-masing keluarga itu mengambil keputusannya ya sendiri-sendiri gitu, sesuai dengan kondisi. Cuman tren ini bisa lebih efektif ya bagi siapa yang mungkin saat ini sedang bingung dalam mengambil sikap harus memperlakukan uang ini seperti apa sih gitu. Karena kalau kita bahas gaya hidup itu banyak sebenarnya, minimalism, frugal living yang kita tahu juga ya sebenarnya udah cukup lama, tapi baru ngetren lagi nih sekarang gitu. Terus banyak ya, maksudnya gaya hidup tertentu yang akhirnya bisa kita adaptasi, mana yang kita adopt gitu yang sesuai dengan prinsip kita. Jadi kembali lagi ada juga yang mungkin kayak prinsipnya ya udah YOLO gitu kan, you only live once. Cuman ya udah aku maunya menikmati hidupku saat ini. Dan nggak apa-apa juga sebenarnya, cuman ya kembali lagi kan kalau kita ambil keputusan ataupun kalau kita ambil keputusan untuk memilih gaya hidup seperti ini ya kita harus siap juga dengan konsekuensinya. Jadi kalau ditanya tadi efektivitas, ya semoga efektivitas dari load budgeting ini pun memang memberikan suatu pencerahan gitu ya bagi yang masih bingung sih aku mau seperti apa ya, atau yang memang takut gitu untuk menyuarakan karena kayaknya relate
maksudnya cukup bisa relate lah ke masyarakat di Indonesia gitu ya. Misalnya dalam satu keluarga tinggal bersama gitu ya, menantu dengan mertua, itu untuk berkata tidak aja misalnya dalam memberikan uang bulanannya dan lain-lain, itu kadang ketemu sama klien yang aku nggak punya tapi aku harus kasih gitu. Ya maka sebenarnya kalau jawaban realitanya adalah ya tolak aja, bahwa memang kan tidak mampu, tidak sanggup. Tapi banyak yang nggak bisa menolak gitu. Jadi sampai ada yang asetnya tergerus, harus memberikan semua. Ya banyak lah gitu. Jadi intinya mungkin load budgeting ini efektif karena membuat balancing antara realita sama harapan kita gitu. Jadi kita ambil tengah-tengahnya dengan cara ya hati ke hati sih, heart to heart sama orang-orang di sekeliling kita, ya hopefully mereka ngerti lah. Oke, balancing antara reality dengan apa yang kita ekspektasikan. Kalau kita lihat kan tadi sudah disebut juga oleh Marintan bahwa tiap tahun tuh suka ada satu tren baru di dunia keuangan. Pernah quiet luxury, kemudian tahun 2024 ini loud budgeting. Nah, sebenarnya ini tuh kalau kita lihat ini kan datangnya bukan dari kultur kita ya. Kalau dibawa ke kultur Indonesia tuh sebenarnya gimana sih, Mbak Marintan? Oke, ya to be honest memang menantang nih sejujurnya gitu ya, bahwa cukup cukup menantang untuk diterapkan di Indonesia ya, karena ya itu tadi kita budaya sungkannya, budaya segan untuk menolak itu sudah cukup jadi kebiasaan. Nah, kalau udah jadi suatu kebiasaan kan agak susah sebenarnya mengubahnya karena mayoritas kita seperti itu. Betul ya Mbak. Jadi kayak mayoritas kita melakukan hal yang sama, jadi seperti norma gitu. Jadi memang ada gap-gap tertentu yang mana mungkin ini harus ada pemisahnya gitu ya. Itu tadi realita sama harapan kita itu harus disesuaikan. Realitanya kita tidak bisa misalnya mengeluarkan uang sekian untuk keluarga, misalnya contoh yang tadi ya. Ya lalu kita sampaikan itu saja. Tapi di satu sisi kita pun harusnya ikhlas ketika kita memberikan apa yang kita sanggup. Gitu. Jadi jangan sampai ada push yang mana ujung-ujungnya ke kita lagi. Kalau kita yang kira-kira nanti jadi korban dalam artian ternyata misalnya aset tergerus. Ada juga loh kadang yang sampai pinjam hutang, maksudnya mewakili dirinya pinjol untuk dikasih ke keluarga, itu ada loh realitanya seperti itu. Dan jadi dirinya yang berkorban kan sebenarnya agak domino nih nanti efeknya jadi ke keluarganya lagi gitu kan. Maka sebenarnya ya itu sih yang harus dikasih pengertian bahwa ya ayo yuk sama-sama semua generasi lah, baby boomers, milenial, Gen Z sebenarnya relate ke hal-hal tertentu gitu. Jadi ya memang kenapa nggak kita coba sih di Indonesia, kita coba bangun kulturnya bahwa kita harus saling menerima, apalagi misalnya keluarga, orang terdekat. Sebenarnya harapannya sih itu dulu ya, keluarga, orang terdekat yang sering kita ketemukan lah orang-orang tersebut untuk mengajak mereka turut berempati dengan kondisi keuangan kita. Dan kalaupun kondisi keuangan kita memang saat ini tidak cukup baik, ya kita pun mindful, kita pun sadar dan ya udah kita mau untuk memperbaiki ke depannya gitu. Menarik sekali apa yang dibilang sama Mbak Marintan, membuka mata bahwa ternyata ada ya memang nggak ada di sekitar kita mereka yang mengorbankan financial well-being mereka untuk belain keluarga kayak gitu, hanya karena mungkin nggak bisa tarik garis tegas kayak gitu ya. Jadi bisa dipikirin juga nih load budgeting misalnya untuk pelan-pelan kita adaptasi seperti itu kalau memang cocok ya dengan kondisi kita. Kamu kan juga seorang konten kreator ya. Nah, kalau menurut kamu seberapa signifikan atau influential sih konten-konten yang di-create oleh seorang financial content creator itu untuk misalnya menginspirasi atau menginisiasi misalnya jadi ada perilaku atau habit keuangan yang baik tumbuh di masyarakat? Jadi sebenarnya pada dasarnya ini sangat baik ya, maksudnya baik dari sisi profesional ataupun memang yang menceritakan kehidupan keseharian gitu ya, pengalaman-pengalaman pribadi atas kehidupan finansialnya. Ini kan jadi sebuah konten edukasi yang ramai nih kita gadang-gadang gitu kan. Jadi secara bersamaan baik yang dari sisi keilmuan, profesional CFP gitu ya, Certified Financial Planner, ataupun dari masyarakat biasa yang turut men-sharingkan pengalaman pribadi mereka, ini sama-sama bisa kasih inspirasi. Dan sebenarnya goalnya itu adalah menimbulkan awareness sih, menimbulkan awareness kita, terus meningkatkan literasi dari sisi finansial bahwa ini ya cara menentukan, misalnya menentukan asuransi yang terbaik bagi diri kita tuh apa, tidak secara umum, tapi kita bisa terima banyak sisi kan, karena ada yang cerita dari sisi keilmuan, ada juga yang cerita dari sisi dia sebagai kliennya atau dia sebagai customernya, penikmat
atas investasi, atas asuransi tersebut gitu. Jadi menurut menurut saya pribadi sih Mbak, jadi balance gitu ya. Cuman memang kalau kita mau sandingkan ke faktanya di lapangan literasi memang semakin bertambah gitu ya, semakin bertambah persentasenya. Cuman inklusinya dalam artian actionnya itu cenderung masih stabil atau tidak sebanyak literasi. Jadi banyak orang yang teredukasi, tapi tidak banyak orang yang mengeksekusi dari sisi action. Nah itulah mungkin fungsi dari rekan-rekan CFP, dari tim profesional gitu, bagaimana untuk menimbulkan inklusi tersebut supaya tidak hanya sekedar jadi literasi atau pemahaman, tapi dieksekusi juga gitu. Nah, misalnya contoh kita budgeting, kita mau suarakan, oke, kita saya menganut prinsip load budgeting, tapi budgetingnya sendiri nggak dibuat kan nggak bisa gitu. Load budgeting dari sisi literasinya, tapi inklusinya atau actionnya ya budgeting itu sendiri udah dilaksanakan belum? Gitu. Iya, jangan cuma loud sama sekitar aja gitu, tapi kita secara pribadi melakukannya apa enggak. Iya, jadi goyah nanti soalnya. Iya, betul. Jadi buat mereka yang misalnya mempertimbangkan loud budgeting, plus minus apa aja nih yang perlu mereka pikirin sebelum misalnya jumped into this trend. Sebenarnya yang pertama yaitu ya background yang pertama adalah kita harus benar-benar yakin, kita harus benar-benar firm dengan apa yang kita anut. Let's say kita ambil load budgeting yang hari ini kita bahas. Oke, tren ini kan sebenarnya baik gitu, baik dalam artian membantu kita untuk menyuarakan aspirasi keuangan kita dan membantu kita sebenarnya untuk punya tabungan. Karena yang paling susah itu biasanya nabung. Gitu. Jadi kalau ada bala bantuan dari tren, oke, go ahead aja gitu. Karena memang ada juga tren yang negatif ada gitu. Tapi kan kalau kita sekarang lagi menghadapi tren yang positif ya kenapa enggak kita coba gitu ya. Plus minusnya itu tadi membantu kita untuk nabung, terus membantu kita untuk jadi lebih sadar, lebih mindful dalam mengelola uang kita. Karena pada dasarnya banyak yang tidak sadar nih. Itu sebenarnya yang agak tricky, bahwa kita punya uang tapi kita nggak sadar sebenarnya berapa. Betul. Coba kalau misalnya ditanya uang kamu di tabungan ada berapa, mungkin bingung juga. Atau sesimpel gini deh, tahun ini mau beli apa, punya tujuan apa, itu biasanya orang butuh waktu 5 menitan gitu, nggak bisa langsung jawab karena apa ya, gimana ya, tapi penghasilan jalan terus. Betul. Dari mana-mana gitu ya, kita kerja terus tapi kita tidak luangkan waktu untuk berpikir ini sebenarnya uangnya mau kemana ya gitu. Jadi kesadaran sih sebenarnya, mindful itu banyak aspek yang, that's why kenapa tadi Mbak juga ada mention tentang financial well-being ya. Memang pada dasarnya memang jadi well-being itu jadi suatu gaya hidup, jadi suatu kesadaran baru bahwa bahkan dalam sisi keuangan tuh kita harus sadar dan kita harus punya tujuan. Itulah kenapa mungkin load budgeting juga cukup membantu, karena membuat kita jadi sadar. Kita akan ngomong sama orang lain dengan kesadaran itu kan. Karena kita sadar kita mau beli rumah, kita suarakan, oke, mama, papa, aku mau beli rumah, mohon maaf ya kalau belum bisa ikut misalnya arisan atau apalah, let's say apapun yang kira-kira bisa menghalangi goal kita. Dan ketika kita sampaikan, kita jadi sadar gitu, jadi sadar dan mindful. Mungkin nanti ketika kita misalnya mau mengeluarkan pengeluaran untuk hal-hal lain, kita jadi ingat lagi, nggak bisa, aku punya goal untuk nabung nih, aku udah targetin harus 3 bulan lagi, oke, stop, berhenti sampai di sini. Nah kalau kita konsumtif kan, ketika kita tidak sadar kan kita akan keluarin terus, spending terus gitu. Jadi intinya mengelola uang itu ya mengelola habit, kebiasaan. Mengelola habit. Mbak Marintan, ini sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, boleh kasih closing statement untuk teman-teman podcast Uang Bicara semuanya? Oke, jadi pada prinsipnya kan tren load budgeting ini merupakan tren yang membantu kita ya untuk punya sikap ketika kita memiliki keputusan dalam mengelola keuangan. Intinya harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan keuangan kita. Berani menunjukkan nih kalau kita sadar uang yang kita miliki saat ini tuh terbatas, maka kita kelola dengan bijak. Karena intinya kita bukan hidup di saat ini aja, tapi kita hidup juga untuk masa depan. Jadi persiapkan dengan mindful, bijak menggunakan uang ya supaya nggak ada penyesalan berikutnya.
Wah, thank you so much Mbak Marintan Lestari CFP udah gabung di podcast Uang Bicara hari ini. Seneng banget bisa ngobrol, seru obrolannya. Pastinya kita bisa mendapat Sama-sama. manfaat ya setelah kita mengambil benang merah dari apa yang positif dari laut budgeting ini. Harapannya kita bisa langsung juga terapkan, ambil sisi positifnya langsung take action kayak gitu dalam keseharian untuk membangun habit keuangan yang baik. Betul. Sehat selalu dan sukses Mbak Marintan Lestari. Sampai ketemu Iya, di kesempatan berikutnya. Bye. thank you Mbak Lin, bye.